Pada pertemuan kali ini, pada video ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari persamaan eksponen. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan 3 sifat. Nah, jadi persamaan eksponen itu ada 8, maka di video ini kita akan bahas lagi bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Ada beberapa nanti. Jadi untuk semua siswa-siswi kami kelas 10 di SMA Katolik, silahkan simak video ini. Saya berharap kamu boleh paham materinya dari apa yang saya jelaskan nanti. Kalau boleh disaksikan sampai habis videonya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh kamu tanyakan langsung kepada saya melalui WA grup kita. Baik, silahkan disaksikan. Semoga kamu boleh paham. Kita masuk pada bentuk yang keempat saat ini. Bentuk yang keempat bentuknya itu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk bentuk yang keempat ini eksponennya itu sama, tapi bilangan pokok atau basisnya itu berbeda. Di sebelah kiri ada A, lalu di sebelah kanan adalah B, tapi pangkatnya untuk keduanya sama, yaitu fx. Untuk bentuk ini syaratnya A dan B itu bernilai positif atau lebih besar dari 0, dan A juga B itu tidak sama dengan 1. Maka penyelesaiannya, boleh kita gunakan penyelesaiannya. Kita ambil nilai fungsi eksponennya atau pangkatnya itu bernilai 0. Jadi fx-nya bernilai 0. Ya, supaya ini persamaannya benar, maka pangkatnya itu harus sama-sama 0. Itu ya. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Silahkan disimak. Nah, di sini soalnya 2 pangkat x kuadrat kurang 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat kurang 4. Tentukan nilai x yang memenuhi untuk persamaan ini. Oke, kita akan cari nilai x. Berapakah nilai x yang memenuhi ke bentuk persamaan ini? Ini sudah sesuai dengan bentuk yang keempat tadi, bahwa bilangan pokoknya itu berbeda, tapi pangkatnya masing-masing itu sama. Nah, kita selesaikan dengan penyelesaian sesuai dengan sifat keempat tadi, bahwa kita ambil pangkatnya itu sama dengan 0. Pangkatnya di sini adalah x kuadrat kurang 4 itu sama dengan 0. Maka boleh kita gunakan x kuadrat sama dengan, pindahkan ke kanan, sama dengan 4, jadi positif. Maka x-nya, kalau x kuadrat sama dengan 4, maka x yang memenuhi ada 2, plus minus 2. Positif 2 jika dikuadratkan hasilnya 4, negatif 2 juga kalau dikuadratkan hasilnya 4. Maka x yang memenuhi adalah minus 2 atau juga x positif 2. Itu ya. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan positif 2. Bisa kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang berikut. Kita lanjutkan ke bentuk yang kelima. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini persamaannya memiliki basis, yaitu hx sama kiri dan kanan, tetapi pangkat dari hx itu berbeda. Yang di kiri adalah fx, lalu yang di kanan gx. Jadi pangkatnya berbeda dan dia sama-sama fungsi. Nah, untuk penyelesaiannya tidak hanya satu, tapi ada beberapa untuk penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu kita ambil nilai dari fx sama dengan gx. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ambil nilai dari hx sama dengan 1. Yang ketiga, nilai dari hx sama dengan 0. Dan dengan syarat bahwa fx dan gx itu harus bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena kalau dia nanti bernilai negatif, maka tidak akan ada nilai dari persamaannya. Misalnya kita ambil pangkatnya, misalnya ini ya, kita ambil tadi adalah 0, 0 pangkat minus 2. Maka ini menjadi, kalau kita positifkan menjadi 0 pangkat minus 2 dipositifkan jadi 1 per 0 pangkat 2. 1 per 0 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 0. Nilainya tak terhingga. Itu ya. Jadi tidak boleh
fx dan gx-nya bernilai negatif, harus positif. Lalu penyelesaian yang keempat bentuknya itu adalah kita ambil bahwa nilai dari hx basisnya itu harus boleh bernilai minus 1 jika fx dan gx itu sama-sama ganjil atau fx dan gx itu sama-sama genap. Maka kalau sama-sama ganjil boleh, sama-sama genap boleh. Kalau berbeda tidak boleh. Kenapa begitu, Bu? Seperti ini kira-kira penjelasannya. Kalau kita ambil hx-nya minus 1, kita pangkatkan dengan sama-sama ganjil, misalnya 3, lalu juga minus 1 dipangkatkan dengan 5, maka nilainya sama. Minus 1 pangkat 3 itu minus 1, minus 1 pangkat 5 juga minus 1. Jadi boleh, sama ya, berlaku persamaannya. Kalau kita ambil juga nilainya sama-sama genap, misalnya 2 dan minus 1 pangkat 4. Minus 1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya itu adalah positif 1. Lalu juga minus 1 dipangkatkan dengan 4, hasilnya positif 1. Tapi jikalau minus 1 pangkat 2 dengan minus 1 pangkat 3, maka ini tidak berlaku. Minus 1 pangkat 2 itu adalah positif 1, sedangkan minus 1 pangkat 3 itu negatif 1, jadi tidak sama. Di sini positif, di sini negatif, jadi tidak sama. Yang berlaku itu kalau dia sama-sama ganjil dan dia sama-sama genap. Kalau ganjil dan genap tidak sama hasilnya. Jadi ada 4 tadi penyelesaiannya kalau bentuknya seperti bentuk yang kelima ini. Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, dan yang ketiga hx sama dengan 0, dan yang terakhir hx sama dengan minus 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya di sini. Nah, kita lanjut ke contohnya. Di sini ada soal bentuk persamaan x dikurang 4 dipangkatkan dengan 3x tambah 2 sama dengan x dikurang 4 dipangkatkan dengan x tambah 4. Nah, di sini kalau kita perhatikan basisnya sudah sama-sama x kurang 4 tapi pangkatnya berbeda. Maka sesuai dengan bentuk yang kelima kita akan selesaikan dengan 4 penyelesaian. Kita mulai dengan yang pertama. Kita akan tentukan nilai x yang memenuhi ke bentuk persamaan ini. Bentuk yang pertama tadi bahwa fx itu sama dengan gx. Ini yang akan kita ambil. Kalau fx sama dengan gx berarti fx-nya tadi 3x tambah 2. 3x tambah 2 itu sama dengan gx-nya x tambah 4. Oke, kita samakan. Kita kelompokkan dia yang bervariabel dan yang konstanta. Maka 3x dikurang, ini pindah jadi kurang ya. Kurang x sama dengan 4 kurang 2. 3x dikurang x tinggal 2x sama dengan 4 kurang 2 adalah 2. Maka 2x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 2 atau sama dengan 1. Maka x-nya sama dengan 1. Kita lanjut ke penyelesaian bentuk yang kedua. Penyelesaian bentuk yang kedua itu kita ambil nilai dari fx, bukan fx, hx sama dengan 1. Hx-nya di sini adalah x dikurang 4 sama dengan 1. Maka nilai x-nya sama dengan 1. Ini pindahkan yang negatif jadi positif 4. Maka menjadi x sama dengan 5. Itu untuk penyelesaian yang kedua. Kita lanjut dengan penyelesaian yang ketiga. Penyelesaian yang ketiga, hx-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka kalau hx-nya 0, hx-nya tadi adalah x kurang 4. Sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4. Kita cek. Ada tadi syarat kalau hx-nya 0 bahwa fx dan gx-nya itu harus bernilai positif. Kita cek apakah ini benar boleh bernilai 4 x-nya. Kita cek dari nilai fx-nya. Fx-nya tadi adalah 3x dikurang 2. Itu harus bernilai positif. Kalau kita substitusi nilai x 4, maka 3 dikali 4 dikurang 2. Ini menjadi 3 kali 4, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Positif ya, 10. Terhadap gx, kita uji terhadap gx.
GX-nya tadi adalah di sini X tambah 4, maka X tambah 4 kita ganti X-nya tadi yang diperoleh adalah 4, maka 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, syaratnya tadi ini harus Fx dan Gx bernilai positif lebih besar dari 0, dan dari yang kita peroleh dia positif ya, baik Fx juga Gx-nya, maka ini juga berlaku, X-nya boleh 4. Berikutnya ke penyelesaian yang terakhir, yang keempat. Penyelesaian yang keempat, kita ambil nilai dari Hx itu bernilai minus 1. Ini ya, Hx-nya tadi adalah X dikurang 4. X dikurang 4 sama dengan minus 1, maka X-nya sama dengan minus 1, ini pindahkan jadi positif 4 sama dengan minus 1 ditambah 4 hasilnya 3, maka X-nya 3. Tapi syaratnya tadi dia harus sama-sama dengan bahwa Fx dan Gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita cek Fx-nya tadi adalah 3x tambah 2, maka kalau kita gantikan X-nya 3 kali 3 9 tambah 2, 9 tambah 2 11, ganjil. Kita ganti terhadap Gx, maka Gx-nya tadi adalah X ditambah 4. X tambah 4 sama dengan, kita ganti X-nya dengan 3, maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini Fx-nya 11, Gx-nya 7, sama-sama ganjil, maka berlaku juga lah nilai X sama dengan 3. Sehingga penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya yang memenuhi dari yang pertama tadi, kita peroleh nilai X sama dengan 1. Itu ya, X sama dengan 1. Lalu yang kedua X sama dengan 5. X sama dengan 5, atau kita urutkan, coba di sini X-nya sama dengan 3, berarti kita buat 3 dulu. 3 1 3, lalu di sini kita dapat 4. Maka 4 dan juga X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi terhadap persamaannya adalah 1 3 4 dan 5. Oke. Itu contoh untuk bentuk yang kelima. Ibu harap sudah boleh paham ya. Kita lanjutkan ke bentuk yang keenam. Untuk persamaan bentuk yang keenam yaitu Fx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Gx. Di sini yang berbeda adalah basisnya atau bilangan pokoknya, sedangkan pangkatnya itu sama. Maka penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, penyelesaian yang pertama, ambil nilai Fx itu sama dengan Gx. Itu ya. Ambil nilai Fx sama dengan Hx, maksud saya Hx. Itu ya, Fx sama dengan Hx. Bentuk yang kedua, nilai dari Gx itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Dan juga syaratnya bahwa Fx dan Gx tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi pada persamaan 3X kurang 2 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan X tambah 4 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 2. Oke, sesuai dengan bentuk yang ke-6 ini, di sini bilangan pokok atau basisnya itu berbeda tapi pangkatnya sama.
Maka kita selesaikan untuk penyelesaiannya. Kita ambil yang pertama bahwa basisnya itu bernilai sama. Fx sama dengan Hx. Maka di sini 3x kurang 2 sama dengan x tambah 4. Gitu ya. Maka kita pindahkan 3x kurang x sama dengan 4 tambah 2. Maka 3x kurang x tinggal 2x sama dengan 4 tambah 2 adalah 6. Hasilnya x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Itu ya, 3 ya. Oke, 3. Kita lanjut ke penyelesaian bentuk yang kedua. Ambil gx-nya itu bernilai 0. Nilai gx bernilai 0, ini bentuk penyelesaian yang kedua. Gx-nya tadi adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2 bernilai 0. Maka x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0 ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Maka kita harus faktorkan dulu supaya memperoleh nilai x. Memfaktorkannya, ayo kita faktorkan. Maka di sini x berarti di sini positif 1 ya, positif 1, di sini negatif 3 ya. Oh bukan, negatif 1 dan negatif 2. Jika dijumlahkan hasilnya jadi negatif 3, dikalikan hasilnya jadi positif 2. Begitu kira-kira cara memfaktorkannya. Maka ini sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Atau X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi ada 3 nilai X. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Namun di sini nilai X-nya tidak bisa langsung kita gunakan. Kita harus uji dulu terhadap syaratnya. Dimana syaratnya tadi Fx dan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita substitusi ke Fx dan Gx. Fx. Oke, kita uji dulu. Di sini maksud saya adalah Hx ya. Fx dan Hx tidak sama dengan 0. Kita substitusi. Fx-nya adalah 3x kurang 2. 3x kurang 2 tidak sama dengan 0. Kalau kita ganti x-nya dengan 1, maka 3x. 3 kali 1, 3 kurang 2. 3 kurang 2, 1. Tidak sama dengan 0. Atau kita ganti x-nya 2. 3x kurang 2, maka menjadi 3 kali 2, 6 kurang 2, 4. Tidak 0. Itu ya. Kita ganti ke Hx. Ke Hx. Hx-nya adalah x tambah 4. Kalau kita ganti tadi Fx, kita ganti ke Hx. Hx-nya adalah x tambah 4. Tentunya juga ini tidak menjadi 0. Kalau x-nya 1, maka 1 tambah 4, 5. Kalau x-nya 2, maka 2 tambah 4, 6. Jadi 1 tambah 4, 5. 2 tambah 4, 6. Jadi tidak ada yang bernilai 0, maka memenuhi. Jadi kita dapat buat bahwa himpunan penyelesaian nilai X yang memenuhi adalah X bernilai 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu kira-kira penyelesaiannya. Semoga dapat dipahami. Dan jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Kita lanjutkan ke bentuk yang ke-7. Di sini diberikan persamaan dengan bentuk Fx pangkat Gx itu sama dengan 1. Maka penyelesaiannya ada 3. Yang pertama kita ambil Fx sama dengan 1. Selanjutnya Fx sama dengan minus 1. Syaratnya Gx harus genap. Yang ketiga, nilai dari Gx sama dengan 1. Gx sama dengan bukan 1 tapi 0. Itu ya. Ini akan bernilai 1 kalau Fx-nya 1 atau Fx-nya minus 1 dengan ini adalah genap, atau Gx-nya bernilai 0. Itu ya, dengan syarat Fx-nya tidak boleh
0. Itu dia. Jadi 3 penyelesaian. Nah, di sini kita lanjut ke contoh. Diberikan persamaan 2x kurang 3 pangkat x tambah 2 sama dengan 1. Maka sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa penyelesaiannya itu ada dua bentuk. Yang pertama ambil nilai fx itu sama dengan 1. Fx sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 1, fx 2x kurang 3 sama dengan 1, maka 2x sama dengan 1 ditambah 3, 4, maka x-nya sama dengan 2. Itu untuk yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, fx-nya sama dengan minus 1, fx-nya sama dengan minus 1, maka 2x kurang 3 sama dengan minus 1, maka 2x sama dengan minus 1 ditambah 3, maka jadi 2, maka x-nya sama dengan 1, dengan syarat bahwa gx harus genap. Maka kalau x-nya 1, gx-nya menjadi gx tadi adalah x tambah 2. Maka kalau x-nya 1 di sini menjadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita lihat bahwa ini adalah ganjil, bukan genap. Maka tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. X sama dengan 1 tidak memenuhi. Kita cari dengan yang ketiga. Kita ambil bahwa gx sama dengan 0. Bentuk yang ketiga, gx sama dengan 0. Maka kalau gx-nya sama dengan 0, berarti x tambah 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0 dikurang 2, berarti minus 2. Syaratnya tadi bahwa fx tidak sama dengan 0. Kalau x-nya minus 2, maka fx-nya sama dengan 2x kurang 3. Kita ganti x-nya dengan minus 2. 2 kali minus 2 dikurang 3, maka ini menjadi minus 4 kurang 3 sama dengan minus 7. Tidak sama dengan 0. Maka dari yang telah kita selesaikan, himpunan penyelesaiannya, nilai x yang memenuhi adalah x-nya bernilai 2, dan di sini tidak memenuhi ya. X-nya 1 tidak bisa. Dan minus 2, berarti minus 2 dan 2, itulah nilai x. Sampai di sini materi kita